Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Dimanapun berada, kita hari ini bertemu lagi ya bersama YouTube Noverina Solihin. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita bisa membahas bersama-sama topik yang kami angkat pada malam hari ini adalah mengapa orang Kristen bernyanyi di gereja, ya. Karena selama ini di luar sana ini cukup menjadi sorotan ya, cukup menjadi perbincangan, bahkan pertanyaan ya yang tidak henti-henti. Mengapa orang Kristen kok di gereja bernyanyi gitu ya? Siapa pula yang mengajarkan seperti itu gitu? Jangan-jangan ini hanya dibuat-buat oleh orang Kristen ya? Masa iya dalam beribadah bernyanyi begitu ya? Dan setahunya banyak orang di luar sana beribadah itu harus ini ya sujud begitu ya, kemudian tidak bernyanyi tapi membaca kalimat-kalimat tertentu dengan pelan-pelan begitu ya, dan bukan bernyanyi. Jadi maaf, itu cukup membuat bingung banyak orang di luar. Untuk itu sebagai orang Kristen ya yang punya iman kekristenan ya harus mempertanggungjawabkan imannya ya. Jadi kami malam ini akan mempertanggungjawabkan iman kami, mengapa kami di gereja bernyanyi ya. Jadi malam ini saya akan didampingi oleh seorang pendeta yang luar biasa, yaitu Bapak Perianto Dalmazi, yang sudah tidak asing lagi karena beliau juga adalah seorang YouTuber dan sangat aktif ya memposting-posting karya-karyanya di YouTube ya. Nah, untuk tidak berlama-lama saya akan memberikan waktu kepada Bapak Pendeta Perianto untuk memaparkan apa yang penting untuk kita ketahui malam ini. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sigr 31 ayat 6 dulu kan udah dibaca kan? Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Malam hari ini saya sangat tertarik sekali dengan tema yang disampaikan oleh Ibu Rina Solihin, ya, di mana yang akan kita bahas malam hari ini adalah topiknya mengapa orang Kristen bernyanyi di gereja. Ya, saya mau katakan bahwa yang pertama sekali orang Kristen itu nyanyinya bukan hanya di gereja, tapi orang Kristen bernyanyi di mana-mana malah. Ya, bernyanyi di rumah, di ladang, di tempat pekerjaan. Ya, seringkali melakukan yang namanya nyanyian-nyanyian gitu. Nah, itu sebabnya malam hari ini saya akan menyampaikan kepada kita ada beberapa alasan kenapa orang Kristen bernyanyi, ya. Jangan kita tentukan lokasinya. Ya. Tapi yang penting kenapa orang Kristen bernyanyi. Oke lah, kita tambahkan bernyanyi di gereja. Nah, yang pertama dulu hal yang harus kita ketahui adalah apa yang dimaksud dengan bernyanyi. Ya, bernyanyi saya tadi coba lihat-lihat di kamus besar bahasa Indonesia. Bernyanyi itu artinya mengeluarkan nada begitu loh, melantunkan sebuah lirik atau berdendang gitu loh. Jadi bernyanyi itu adalah ada nadanya, ya, mengeluarkan suara yang ada nadanya begitu loh. Nah, dan orang Kristen melakukan hal itu di saat beribadah kepada Tuhan, melakukan hal itu di saat datang di gereja. Nah, lebih tepatnya saya mau ganti ini kata bernyanyi ini menjadi memuji Tuhan. Ya. Jadi artinya bahwa
orang Kristen itu di gereja memang memuji Tuhan. Orang Kristen itu memang di gereja bernyanyi kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya malam hari ini saya tertarik sekali karena ini pertanyaan memang sangat langka sekali. Karena mungkin orang Kristen berpikir, itu kan udah biasa, tidak ada lagi yang mengganggu-gugat soal kita mau bernyanyi, soal kita memuji Tuhan. Tapi jangan salah. Justru seperti tadi Ibu Rina Solihin berkata bahwa memang akhir-akhir ini pertanyaan ini seringkali muncul. Ya, terlebih dari saudara kita yang dari agama sebelah. Nah, itu sebabnya pada kesempatan malam hari ini saya akan memberikan 10 alasan. Ya, 10 alasan orang Kristen mengapa bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Yang pertama sekali Bapak Ibu Saudara-saudari, yang menjadi alasan yang pertama kenapa orang Kristen harus memuji Tuhan, yaitu sebab kita diciptakan oleh Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Ya. Saudaraku, mungkin kita tidak terpikir ya, mungkin kita tidak terbayangkan ya, kenapa Tuhan harus menciptakan manusia? Ya. Saudara, malam hari ini saya memberitahukan bahwa Tuhan menciptakan manusia, alasan utama Tuhan menciptakan kita adalah untuk memuji dan menyembah Dia. Ya. Karena kenapa? Karena kalau kita melihat bahwa sebelum manusia diciptakan oleh Tuhan, di sorga itu ada malaikat yang memuji Tuhan, yang dipimpin oleh sang Luciel sebelum dilemparkan Tuhan ke dunia menjadi pemimpin ya kuasa kegelapan si iblis sampai sekarang itu. Nah, jadi di sorga itu malaikat itu memuji-muji Tuhan. Dan ketika malaikat Lucifer itu ya sombong menyamakan diri dengan Tuhan, akhirnya Tuhan melemparkan dia bersama ya sepertiga malaikat yang ada di sorga, dilemparkan ke bumi. Dan itu sebabnya pada saat itu tidak ada lagi yang memimpin puji-pujian di sorga, tidak ada lagi yang memuji, menyembah Tuhan di sorga. Itu sebabnya Tuhan menciptakan manusia. Mungkin lebih tepatnya kita melihat di dalam Yesaya, kita coba lihat di dalam Yesaya pasal ya. Oke, Yesaya pasal 43 ayat 21. Mungkin Ibu Rinda boleh bantu saya? Yesaya 43 ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Yes. Ya. Ya. Lanjut atau saya baca lagi di ayat yang ke-7, biar saya baca yang ayat ke-7. Masih di Yesaya pasal 43. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Nah, jadi sangat jelas di sini, di ayat ini yang sangat menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang telah membentuk kita, Dia menciptakan kita agar kita memuji dan menyembah Dia. Itu alasan yang pertama sekali. Ya, dan yang kedua, kenapa orang Kristen memuji Tuhan? Ya, kenapa orang Kristen bernyanyi di gereja? Karena itu adalah firman Tuhan. Ya, itu adalah perintah Tuhan. Kita lihat lagi di dalam Mazmur. Ini ayat yang saya pikir udah terhafal nih. Mazmur pasal 150 ayat 6. Ya, mungkin kita coba lihat saja ya. Mazmur pasal 150 ya. Ayat 6, ya. Biar ya. Di sana dikatakan oleh firman Tuhan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, artinya bahwa memuji Tuhan, bernyanyi di gereja itu bukan oleh karena keinginan daging orang Kristen. Bukan oleh karena orang Kristen memang ingin bernyanyi seperti karaokean mungkin di tempat-tempat bioskop, di kafe-kafe seperti itu. Bukan. Tapi itu adalah memang perintah Tuhan. Itu memang adalah kehendak Tuhan bagi orang yang percaya kepada Dia. Agar mereka boleh memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas. Kalau kita saja melihat dari ayat ini, mungkin kalau kita boleh melihat beberapa jauh arti daripada ayat ini, mungkin kita nggak habis bahas malam hari ini. Tapi yang jelas bahwa kita sebagai orang yang mempunyai nafas, ya, makhluk hidup, kita harus memuji dan menyembah kepada Tuhan.
Ya, itu alasan yang kedua. Memuji. Dan yang iya, benar, menyembah, Yes. ya, bernyanyi sama saja. Ya. Karena tujuan bernyanyi itu adalah untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, ya. Yang ketiga, alasan orang Kristen mengapa bernyanyi di gereja, yaitu sebab Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Amin, ya. Ya. Dia Allah yang telah menyelamatkan Amin. kita. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita orang yang berdosa dan harusnya kita harus dihukum. Dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Ya. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Dia yang telah menyelamatkan kita dari belenggu dosa itu. Dia yang telah menyelamatkan kita dari hukuman maut itu. Sehingga kita yang seharusnya binasa, sehingga kita yang seharusnya masuk neraka, tetapi oleh karena ya Dia mengasihi kita, akhirnya kita boleh bebas dari malapetaka. Kita boleh bebas dari kebinasaan. Dan sebagai umat tebusan, kita harus ya bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bernyanyi kepada Tuhan, memuji Dia, ya, karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan yang menyelamatkan kita, tidak ada seorang pun yang sanggup menyelamatkan kita dari hukuman dosa ini. Ya, tidak ada seorang pun pribadi di dunia ini yang sanggup membebaskan kita dari kebinasaan, dari hukuman maut ini, kecuali Allah kita yang turun, yang menjadi sama dengan manusia dan Dia mati di atas kayu salib. Sebab itu kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Yang keempat, alasan yang keempat kenapa orang Kristen harus ya bernyanyi atau memuji Tuhan. Mungkin agak berkaitan, tapi ini lebih spesifik ya, sebagai ekspresi ucapan syukur. Ya. Karena kalau tadi itu adalah menyelamatkan secara kekekalan. Dia membebaskan kita dari hukuman kekal gitu loh. Nah, sekarang adalah ekspresi kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kita alami, ya. Ada banyak hal yang kita hadapi selama di dunia ini. Baik itu orang Kristen, bahkan juga orang yang di luar Kristen, pasti akan mempunyai banyak masalah di dalam perjalanan kita selama di dunia ini. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita percaya kepada Tuhan, tentunya ada hal-hal yang luar biasa boleh kita nikmati bersama dengan Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan luar biasa sempurna dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak pernah janji bahwa tidak ada masalah ketika kita mengiring akan Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa semuanya boleh berjalan mulus ketika ya kita beribadah, ketika kita setia kepada Tuhan. Yang Tuhan janji, Dia Allah yang setia menyertai kita. Dia Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Dan itu sebabnya ketika Dia bersama dengan kita, pertolongannya selalu ada dan tepat waktu. Itu sebabnya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita harus memuji Tuhan dengan bernyanyi, ya. Dengan memuji Tuhan, ya, itu adalah sebagai ekspresi kita bahwa apa yang kita boleh terima, kita tahu itu adalah hanya anugerah Tuhan saja, hanya pemberian Tuhan saja dalam kehidupan kita. Maka sebagai orang yang percaya, kita harus ya memuji Tuhan. Kita harus bernyanyi kepada Tuhan. Mungkin lebih tepatnya kita lihat ya di dalam Perjanjian Lama, ya di dalam Tawarikh 1 Tawarikh pasal 16 ayat 36. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Ya. Ini adalah sebuah anjuran ya kepada kita. Oleh karena Tuhan yang telah memberikan keselamatan. Ya, Tuhan yang telah membebaskan kita dari setiap permasalahan yang kita hadapi, yang kita alami. Dan ketika kita bersama dengan Dia, kita keluar. Ya, kita keluar menjadi pemenang, terbebas dari masalah kita. Itu sebabnya kita harus memuji Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang kelima, alasan orang Kristen mengapa harus bernyanyi, mengapa harus memuji Tuhan, yaitu oleh karena Dia Allah yang kita sembah. Yesus Kristus adalah Allah yang kasih setianya
kekal sampai selama-lamanya. Amin ya. Ya, kasih setia Tuhan memang kekal selama-lamanya, Bapak Ibu Saudari. Kita harus bangga dan patut bersyukur kepada Tuhan. Ya, Dia Allah yang setia. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Dia Allah yang setia walaupun kita tidak setia. Dia Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita, mengasihi kita, walaupun kita seringkali tidak mengasihi Dia. Begitu loh. Nah, ini membuktikan bahwa kasih setia Tuhan itu kasih-Nya yang tidak terbatas. Tidak mempunyai batas dan waktu. Ya, Dia mengasihi kita. Bahkan ketika kita melakukan dosa sekalipun, Tuhan tetap mengasihi kita. Ya, makanya kalau nggak salah di beberapa live streaming yang lalu di channel saya, kita pernah membahas bahwa Yesus itu datang ke dunia justru untuk orang berdosa. Ya, nah itu sebabnya di sini kita melihat bagaimana bukti kasih setia Tuhan. Ya, kasih setianya kekal selama-lamanya. Ya, Dia ya Allah yang tetap mengasihi kita dalam keadaan apapun. Dia tetap mengasihi kita. Dalam keadaan terpuruk sekalipun. Bahkan dia dalam keadaan kita jatuh sekalipun. Dia tetap mengasihi kita. Kasih-Nya kekal. Mungkin ya ketika ada orang yang mengatakan bahwa aku mengasihi engkau. Ya aku mencintai engkau. Apalagi kalau mungkin masa pemuda remaja saat ini. Seringkali berkata aku mengasihi engkau. Tapi seringkali ketika nanti dikhianati. Sudah tidak ada lagi yang namanya kasih. Ya, dikecewakan. Tapi ketika kita melihat bagaimana pribadi Tuhan ini, Dia Allah yang setia. Kita jauh sekalipun dari Dia, kita tetap ya Dia tetap mengasihi kita dengan kasih setianya yang kekal itu. Mungkin kita boleh melihat di dalam Mazmur ya, Mazmur pasal 106 ayat 1 ya. Di sini Mazmur pasal 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin, amin. Ya, Mazmur pasal 106 ayat 1 boleh dibaca nanti. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab kasih setianya itu selama-lamanya, bukan hanya sementara. Ya. Jadi itu alasan yang kelima kenapa orang Kristen harus mengasihi, memuji atau bernyanyi kepada Tuhan. Yang keenam, ini luar biasa. Mulai di hal-hal yang luar biasa. Orang Kristen memuji Tuhan, orang Kristen bernyanyi di gereja, di saat beribadah, karena Allah bertahta di atas pujian orang percaya. Allah bertahta di atas pujian orang percaya. Kita melihat di dalam Mazmur pasal 22 ayat 4. Mazmur pasal 22 ya. Kita membuktikan ini. Kita membuktikan saja bahwa memang orang Kristen harus memuji Tuhan. Ya, ayat 4. Saya bacakan di sini. Mazmur pasal 22 ayat 4. Ya. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, artinya apa? Ketika orang Kristen bernyanyi, ketika orang Kristen memuji Tuhan, di saat itu Allah hadir bersama dengan orang yang sedang memuji Dia. Allah hadir bersama dengan orang yang sedang bernyanyi di gereja, di rumah, bahkan dimanapun. Jadi artinya bahwa ini adalah merupakan satu magnet gitulah. Satu magnet di mana ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, kita membuat Tuhan hadir kepada kita. Ya, kita sedang membuat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah, untuk apa? Tentunya kita boleh melihat ketika Tuhan hadir bersama dengan kita, hal-hal yang luar biasa boleh kita alami, saudara-saudari. Ya, jadi itu sebabnya perjumpaan dengan Tuhan, ya, pengalaman bertemu dengan Tuhan itu harus dimulai dengan kita bernyanyi, dengan kita memuji Tuhan. Karena ketika kita memuji Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan, Allah hadir di antara kita, Allah hadir di tengah-tengah kita, dan mujizatnya terjadi. Ya, yang ketujuh,
Alasan orang Kristen mengapa memuji Tuhan, yaitu indah dan memuji Tuhan. Ya, saya percaya saudara-saudari bahwa kita sebagai orang Kristen, kita ya sering memuji Tuhan, sering bernyanyi kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena hal ini adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang manis, ya, sesuatu yang tidak membosankan. Itu sebabnya ya Daud mengatakan bahwa lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, kenapa? Karena Daud merasa bahwa ketika bersama dengan Tuhan, ketika memuji Tuhan, ada sesuatu yang dirasakan oleh Daud. Ya, ada sesuatu yang dia rasakan ketika memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya dikatakannya bahwa memang ya lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan ya daripada 1000 tahun di tempat lain. Kita melihat dan kita ya mengenal bagaimana pribadi seorang Daud yang suka memuji Tuhan. Bahkan dia pernah berkata, ya, aku ingin hidup, ya, aku ingin tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, ya. Untuk apa? Untuk menyaksikan perbuatan Tuhan dan menikmati baiknya. Jadi saya mau katakan bahwa ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu, ya, karena kita merasakan ada sesuatu yang luar biasa. Ada keindahan yang luar biasa Tuhan nyatakan ketika Dia hadir ya di tengah-tengah pujian kita. Yang kedelapan, alasan orang Kristen mengapa harus bernyanyi, yaitu karena Allah, ya, karena Dia, Yesus Kristus adalah Allah yang layak disembah. Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, tidak ada seorang pun pribadi di dunia ini yang layak untuk kita sembah. Tidak ada seorang pun pribadi di dunia ini yang layak menerima pujian kita selain Allah kita, selain Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia pernah berkata bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan datang dan jangan sujud kepadanya. Ya, ini membuktikan bahwa memang tidak ada yang bisa menggantikan posisi Tuhan sebagai pribadi yang harus disembah, sebagai pribadi yang layak menerima pujian kita. Tidak ada, ya. Dan Dia adalah Yesus Kristus. Dia Allah yang layak disembah. Baginya segala puji, hormat, dan kejayaan hanya bagi Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Yang kedelapan, kenapa orang Kristen harus bernyanyi memuji Tuhan? Yang kesembilan ya, yang kesembilan malah. Yang kesembilan, karena ada kuasa di dalam pujian. Luar biasa. Saudara, bernyanyi di gereja atau bernyanyi di saat ibadah itu bukan seperti bernyanyi di kafe-kafe. Yang penting lepas suaranya begitu loh. Ya. Tapi bernyanyi di gereja itu, memuji Tuhan di gereja itu dengan segenap hati. Kita nggak bahas di sini ya. Saya nggak bahas bagaimana menyembah Tuhan atau memuji Tuhan yang baik, karena yang kita bahas adalah kenapa orang Kristen menyembah Tuhan. Karena kalau kita mungkin ke sana lebih banyak lagi kita akan jauh, ya. Yang penting orang Kristen menyembah Tuhan, kesimpulannya Yohanes 4 ayat 24. Allah itu adalah roh, sebab itu barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi ketika orang Kristen bernyanyi, ketika orang Kristen memuji Tuhan, maka di sana ada kuasa. Saya percaya bahwa kita sebagai orang Kristen masih ingat bagaimana dengan peristiwa Petrus yang ada di dalam penjara bersama dengan Silas. Ya, bahkan sampai dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Petrus dan Silas ini dimasukkan ya ke kamar penjara paling jauh, ya, paling dalam begitu loh. Ya, agar kenapa? Agar mereka tidak mudah keluar dari penjara itu. Ya.
Saya tidak mau sampaikan kenapa Petrus dipenjarakan, ya. Tapi yang saya memberitahukan, ya, bahwa ketika mereka ada di dalam penjara, ya, ketika mereka ada dalam penjara itu, ada suatu yang luar biasa Tuhan nyatakan. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa gempa terjadi sehingga semua pintu-pintu terbuka. Dan akhirnya yang ditawan pun boleh keluar. Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa gempa itu boleh terjadi? Ya, kenapa gempa itu boleh terjadi? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus lihat ini. Kita harus lihat ini ya, kenapa ya gempa itu terjadi, ya. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Kita harus lihat ini. Sorry ya, saya harus lihat. Ya. Kisah Para Rasul ya. Boleh silakan. Kisah Para Rasul pasal 16. Silakan. Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26. Ya. Benar, silakan. Kira-kira tengah malam. Ya. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Amin. Begitu Pak. Jadi Pak Silas dan Paulus kakinya dibelenggu dan semua terlepas dan pintu-pintu penjara semua terbuka. Begitu ya itu Pak, ya? Terjadi, itu terjadi karena mereka menyanyi, memuji Tuhan. Luar biasa. Ya, ada kuasa dalam pujian. Pernah ketika saya mendoakan orang yang sakit, Bu, kita masih bernyanyi, kita masih memuji Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kita belum berdoa saja waktu itu, sembuh, yang sakit sembuh. Nah, kenapa ini boleh terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari? Itu bukan oleh karena kekuatan kita, tapi semata-mata ini hanya oleh karena ketika kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ini membuktikan bahwa ketika kita memuji Tuhan itu, kuasa Tuhan dinyatakan atas pujian kita, ya, sehingga kita percaya bahwa ketika kita memuji Tuhan ada kuasa di sana, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, itu sebabnya kalau ada masalah, ayo memuji Tuhan, ayo menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hati, ketika kita yang memuji Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan, ketika kita ada masalah, Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya bagi kita. Dan yang terakhir, kenapa orang Kristen harus bernyanyi memuji Tuhan? Saudara, di dunia ini kita hanya sementara. Suatu saat nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Baik dia orang kaya maupun orang miskin. Baik dia berasal dari suku mana, suku Nia, suku Minangkabau, gitu, suku Jawa. Semua pasti akan meninggalkan dunia ini. Tapi satu hal yang pasti yang harus kita ketahui dalam hidup ini. Kemanakah kita setelah mati? Kita sudah bahas beberapa hari yang lalu di channel saya, bahwa hanya ada dua tempat setelah bumi ini lenyap, yaitu surga dan neraka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, surga Tuhan ciptakan untuk orang-orang yang percaya. Orang-orang yang mati oleh karena dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya bicara bagaimana dengan orang percaya. Karena orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kenapa mereka bernyanyi? Tadi saya sudah sampaikan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Di sorga
kita akan ada di sana nantinya. Nah, kenapa? Ngapain nanti orang Kristen di surga? Saya mau katakan bahwa di dunia ini orang Kristen hanya sedang mempersiapkan diri bernyanyi memuji Tuhan. Karena kenapa? Karena ketika nanti di surga tidak ada lagi batasan waktu untuk kita mau mengerjakan hal-hal yang lain. Karena di surga adalah tempat kita untuk bernyanyi dan memuji, menyembah Tuhan. Nah, itu sebabnya ya, kita harus memuji Tuhan mulai dari sekarang. Enggak mungkin nanti di surga kamu yang belum pernah nyanyi sekarang masuk surga. Pasti enggak tahu, karena orang-orang yang masuk surga pasti orang-orang yang sudah pintar nyanyi. Walaupun suaranya mungkin enggak bagus. Bukan soal suaranya, bukan soal merdunya, tapi soal hatinya yang mau bernyanyi kepada Tuhan, maksud saya. Jangan salah paham lagi loh. Ya. Karena tadi saya sempat sampaikan bahwa orang Kristen itu harus bernyanyi, bukan bernyanyi seperti di karaokean, ya. Tapi bernyanyi itu dari hati, memuji Tuhan itu dari hati. Maka itu sebabnya mulai sekarang orang Kristen harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu dari hati. Ini yang dikatakan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu ada di hati. Karena kenapa? Karena hati itu adalah tempat berdiamnya Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus diam dalam diri kita, maka kita boleh menyembah Dia dengan segenap hati kita di dalam roh dan kebenaran. Karena kenapa? Karena di sorga nanti pun kita akan memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Di sorga bukan soal makanan dan minuman. Di sorga bukan soal ya kawin. Di sorga bukan soal seberapa kaya, seberapa banyak kita punya harta. Ya, tidak. Tapi di sorga kita hanya memuji dan menyembah Tuhan sampai selama-lamanya. Wow, luar biasa ya. Sangat memberikan pencerahan kepada kita semua apa yang dikatakan oleh Bapak Perianto, di mana ada 10 alasan mengapa orang Kristen itu bernyanyi di gereja. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan, ya. Tapi satu hal yang saya tangkap, di samping Allah itu memang senang sekali dimuliakan dengan puji-pujian, ya, dimuliakan dengan mazmur, ya, dengan lagu-lagu rohani, ya. Dan itulah mengapa juga di Perjanjian Lama itu para nabi pun bernyanyi. Mereka menaikkan puji-pujian, lagu-lagu rohani untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Seperti kita tahu Musa pun bernyanyi. Kita kenal dengan nyanyian Musa, ya. Benar ya, Pak, ya? Ada nyanyian Musa. Bahkan ada di Mazmur. Kalau tidak salah di kitab Wahyu dikatakan bahwa nanti di sorga kita akan menyanyikan nyanyian Musa, ya, nyanyian yang dikarang oleh Musa sendiri, ya. Nah, kemudian dari 10 yang diberikan alasan oleh dasar yang diberikan oleh Bapak Pendeta Perianto tadi, ini betul adanya, ya. Memang demikianlah adanya bahwa orang Kristen menyanyi di gereja dengan 10 alasan ini, ya. Tapi satu tadi yang nomor 6, ya, kalau tidak salah, bahwa Allah itu bertahta di atas puji-pujian, ya. Ada the power of hymn. Kalau di Perjanjian Baru, puji-pujian itu dalam kitab King James Version itu disebut himne, ya. Nah, itu ada kekuatan, di situ ada kuasa Allah, ya, di situ ada mukjizat yang bisa terjadi, ya, seperti tadi dicontohkan di Kisah Para Rasul ayat pasal 16, ya, di mana di ayat 25 dan 26, di mana di situ Rasul Paulus dan Silas mengalami hal yang sangat-sangat luar biasa, ya, dengan lagu himne yang mereka lantunkan di dalam penjara menyebabkan gempa bumi, dan saat itu pintu-pintu penjara terbuka dan rantai yang mengikat kaki mereka putus semuanya.
Bayangkan saudara, betapa powernya ya puji-pujian ini gitu. Betapa powernya lagu-lagu yang dinyanyikan oleh orang-orang Kristen ya. Jadi jangan disamakan dengan lagu dangdut ya, lagu-lagu percintaan atau di karaoke lagu-lagu yang biasa dinyanyikan di luar sana, bukan, tidak sama. Sama sekali tidak sama. Karena di dalam nyanyian itu ada kekuatan Allah. Itu bedanya. Amin. Betul ya Pak Pendeta ya? Yes. Menyanyi itu bukan hanya pada umat Kristen dimulainya, tapi sudah dimulai dari zaman Perjanjian Lama. Betul ya Pak? Benar. Ya. Nah, betul ya. Jadi ini bukan satu ajaran yang baru, bukan satu tradisi yang baru, ya. Tapi ini diteruskan dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para nabi dahulunya, gitu. Jadi kalau ada orang yang alergi dengan menyanyi dalam memuji memuliakan Tuhan, itu Anda sebenarnya udah ketinggalan zaman, gitu ya. Sudah ketinggalan zaman atau buta informasi gitu. Ya, karena para nabi Daud ya, Daud, Musa, semua bernyanyi. Kita tahu bahwa banyak sekali sekarang jenis-jenis musik ya Pak ya. Jenis-jenis musik dan begitu digunakan juga di dalam gereja ya. Tetapi kita tahu bahwa dari semua jenis musik itu seperti di Perjanjian Baru ya, kita lihat itu para rasul itu bernyanyi dalam kalau di dalam King James Version, kalau kita lihat kata itu himne ya Pak ya, himne. Nah, yaitu penuh hikmat gitu, penuh hikmat gitu. Nah, ya penuh hikmat. Jadi kita sambil bernyanyi itu betul-betul hati kita itu tertuju kepada Tuhan. Betul ya Pak? Tertuju kepada Tuhan. Makanya lagu-lagu kebangsaan ya, lagu-lagu seperti Mars ya, itu semua lagu-lagu himne. Mars ya. Itu kenapa dipilih lagu himne bentuknya? Karena itu memberikan semangat ya, semangat yang luar biasa, optimisme ya, ada ada semangat perjuangan di situ. Ya. Dan luar biasa sekali gitu. Bahkan kalau lagu himne ini tanpa alat musik pun enak dinyanyikan, begitu ya, saudara harus tahu juga bahkan bahwa lagu rohani itu sembarangan gitu ya. Tapi betul-betul di situ ada ada pesan ya, seperti dikatakan di Mazmur 47 ayat 7 ya, bahwa lagu-lagu pujian itu berisi pengajaran, ya kan? Nah, saya akan bacakan Mazmur 47 ayat 7. Bunyinya, sebab Allah adalah raja seluruh bumi, ya. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran, ya. Jadi ada pesan-pesan kebenaran ya, Pak ya, di dalamnya ya, Pak. Pesan-pesan firman Tuhan ya, Pak, yang di dalam lagu-lagu itu ya. Jadi liriknya pun pasti tidak sembarangan ya, Pak. Iya kan? Tidak sembarangan, pasti juga harus seturut dengan firman Tuhan. Benar ya, Pak? Ya, harus seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Betul tidak, Pak? Betul ya? Ya. Oke. Saya ingin bertanya tadi bahwa kita di sorga itu nanti itu yang ke-10 tadi ya. Bapak bilang itu yang ke-10 ya Pak. Mengapa orang Kristen bernyanyi? Itu kan poin yang ke-10 adalah karena kita sedang berlatih ya sekarang ini artinya ya. Mungkin ya Bapak Pendeta Perianto maksudkan adalah bahwa kita selama hidup di dunia ini kita berlatih bernyanyi, latihan gitu ya. Supaya kita nanti ketika kita ke sorga, udah berada di dalam sorga, kita sudah tidak canggung lagi gitu ya. Kita sudah tidak asing lagi gitu. Kita sudah melakukan itu selama kita masih hidup, yaitu bernyanyi untuk Tuhan, ya kan? Memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan nyanyian-nyanyian rohani tadi. Betul ya, Pak? Jadi pada prinsipnya
kita di dunia ini, mengapa orang Kristen bernyanyi? Karena sedang melatih diri untuk siap, ya, siap untuk tinggal di sorga gitu. Karena di sana kita pun akan bernyanyi. Betul ya, Pak? Ya. Ya, begitu ya. Yes, Puji benar. Tuhan. Ya. Ya. Jadi bagi yang tidak bisa bernyanyi bagaimana, Pak? Nanti di sana akan canggung sekali ya. Jadi begini, ya, jadi begini. Iya ya, merasa asik begitu kan. Nah, iya, iya. ya Pak, gimana Pak? Jadi maksud saya tadi kan artinya bahwa yang ke-10 ini memang satu hal yang mendasar bagi kita. Artinya bahwa kenapa tadi saya bilang bahwa di dunia ini adalah kita sedang berlatih bernyanyi selama di dunia, karena memang nantinya di surga kita pekerjaan kita adalah untuk memuji, ya, untuk bernyanyi, untuk menyembah Tuhan. Jadi artinya bahwa ketika kalau di dunia saja kita tidak pernah memuji Tuhan, nah bagaimana kita masuk surga? Orang kita belum pernah memuji Tuhan, ya kan? Karena hanya orang-orang yang memuji Tuhan yang masuk surga. Kalau dia klaim dirinya orang Kristen tapi nggak memuji Tuhan, sama saja bukan orang Kristen sebenarnya. Ya, jadi orang Kristen itu, pengikut Kristus itu harus memuji Tuhan. Ya, nggak ada yang nggak memuji Tuhan. Nggak ada orang bilang saya sih orang Kristen tapi kalau soal bernyanyi saya nggak mau gitu loh. Saya sih orang Kristen tapi kalau soal berdoa nggak mau gitu loh. Saya sih orang Kristen tapi kalau misalnya baca firman Tuhan yang nggak mau gitu loh. Ya, saya sih orang Kristen tapi kalau soal ke gereja yang nggak mau. Bagaimana masuk surga? Sebentar lagi kita akan membuka sesi untuk bertanya. Silakan masuk ke link yang sudah disediakan. Ya, nanti apa yang Anda tanyakan, tolong dengan bahasa yang lugas ya, yang to the point saja, dan tolong juga nanti dengan bahasa yang baik ya, karena kita di sini untuk belajar kebenaran, bukan untuk ajang untuk debat kusir. Seperti Bapak katakan tadi, kesungguhan seseorang kepada Tuhan itu terlihat saat dia mau bernyanyi dengan semangat atau tidak semangat, ya. Kita bisa lihat kok di gereja ada orang yang sangat sungguh-sungguh bersemangat walaupun suaranya pas-pasan, tapi semangatnya luar biasa dalam bernyanyi. Tapi ada juga orang yang cuek saja gitu, dan kayak seperti lemes-lemes gitu ya, bahkan mulutnya pun kita lihat tidak bergerak gitu. Nah, itu kita sudah tahu orang ini sedang lemah iman. Biasanya begitu, akan tercermin saat dia dalam melakukan bernyanyi gitu di gereja ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, oke, nabi-nabi bernyanyi untuk Tuhan, bermazmur untuk Tuhan. Bagaimana dengan para murid, para rasul, ya? Tuhan Yesus sendiri, ya, bernyanyi nggak untuk Tuhan gitu kan? Nah, kita akan buka Markus 14 bernyanyi. Ayat 26. Iya, bernyanyi ya Pak ya. Nah, saya akan bacakan. Ada ayatnya kok. Ada ya. Markus 14 ayat 26, ya, saya bacakan. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Ya kan? Nah, kemudian Matius 26 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Teman-teman, saudara-saudaraku, semua bernyanyi. Tuhan Yesus memberikan contoh, dia pun bernyanyi, ya. Murid-murid Yesus pun memberikan contoh, mereka bernyanyi, ya. Seperti Bapak Pendeta Priyanto mengatakan, mengapa kita ya tidak bernyanyi untuk Tuhan, gitu, tidak memuliakan Dia dengan suara yang sudah dikaruniakan kepada kita, ya? Mengapa kita tidak memuji Dia dengan sepenuh hati, dengan semangat yang tinggi, gitu ya? Nah, saya mungkin bisa sharingkan satu contoh ya, mungkin kenal, mungkin semua sudah tahu nama lagunya Amazing Grace, ya, Amazing Grace. Itu yang menciptakan adalah John Newton, ya. Dia hidup di tahun 1725. Sudah sangat lama. Tapi sampai hari ini, lagunya ini masih tetap melantun di mana-mana. Ya, di seluruh dunia, tidak pernah tergantikan, ya.
semangat yang ada di dalam lagu Amazing Grace ini, ya, di mana dia seorang penjahat sebenarnya, ya, pelaku kejahatan, ya, dia itu berbisnis perbudakan, ya, orang kulit hitam dijual ke orang kulit putih, itu dia tuh maklarnya atau dia adalah agennya begitu ya. Nah, suatu ketika dia di kapal di tengah lautan, kemudian datang badai begitu hebatnya, kapal itu begitu hebat tergoncang, bahkan akan nyaris terbalik. Tapi saat itu dia baru tergerak untuk berdoa kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya, dengan sepenuh jiwanya, dan saat itu mukjizat terjadi. Ya, dia diselamatkan. Maka disitulah titik balik dia, ya, dari orang yang jahat, penjahat, pelaku kejahatan, menjadi bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, dari sinilah, ya, dihasilkan lagu Amazing Grace, ya, yaitu pertobatan yang sungguh-sungguh, ya, dari orang yang sejahat-jahatnya orang, ya, penjual perdagangan manusia, gitu ya, pelaku perdagangan manusia seperti John Newton. Dia hari ini menciptakan sebuah lagu yang hari ini masih kita nikmati bersama, yaitu Amazing Grace, ya. Dan satu lagi, mungkin kita sama-sama sudah mendengar nama besar seorang Fanny J. Crosby, ya. Fanny J. Crosby ini adalah seorang wanita yang sudah menciptakan lagu himne lebih dari ribuan lagu, ya, ribuan lagu himne yang begitu bagusnya, ya, yang sekarang dinyanyikan di mana-mana. Dia ini adalah seorang cacat, ya, dia buta, kedua matanya buta, ya. Dia waktu bayi umur 6 hari dia mengalami demam panas, ya. Kemudian terjadilah di matanya itu peradangan gitu. Nah, mungkin karena kesalahan dokter waktu itu terjadilah malpraktek sehingga menyebabkan kedua matanya buta. Tapi dengan kebutaan itu, ya, matanya buta, tapi mata rohaninya terbuka. Mata rohaninya terang benderang. Dia menciptakan ribuan lagu, ya, ribuan lagu yang indah-indah, ya, yang sampai hari ini masih dinyanyikan. Nah, pada saat itu Presiden Amerika ingin membantu dia untuk mencangkok matanya supaya bisa melihat, ya. Tetapi apa yang dia katakan? Tidak, ya. Terima kasih untuk tawarannya. Karena nanti di saat mata saya melihat, saya mau melihat pertama kali adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat saya. Luar biasa, amazing. Inilah orang-orang yang betul-betul menyadari, ya, bahwa dia ini sebenarnya orang berdosa, mensyukuri, ya, mensyukuri anugerah Tuhan yang begitu besar, sehingga untuk bernyanyi bahkan menciptakan lagu-lagu yang luar biasa pun dia lakukan gitu. Nah, bagaimana kita hanya menyanyikan saja, kenapa malas? Kenapa tidak bersemangat begitu? Seperti tadi Bapak Pendeta bilang, mungkin harus pertanyakan lagi, sudahkah iman Anda benar? Ya, sudahkah Anda betul-betul menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda? Sudahkah betul-betul Anda bersyukur terhadap anugerah Tuhan yang diberikan kepada Anda dengan cuma-cuma? Ya, bayangkan begitu besar pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menggantikan Anda yang berdosa itu dihukum. Tetapi mengapa? Sekedar menyanyi pun Anda tidak bersemangat. Ya, jadi tadi Bapak Pendeta Karyanto sudah menjelaskan, yuk berubah, yuk lakukan, ya. Mulai hari ini Anda bersemangat untuk memuji Allah, ya, menaikkan ucapan syukur dengan lagu-lagu rohani, ya. Dan betul, ya, bahwa di dalam puji-pujian itu Allah bertahta di sana, ya. Anda akan merasakan damai sukacita yang luar biasa di saat Anda menyanyikan lagu-lagu rohani. Beda dengan Anda bernyanyi lagu-lagu duniawi, ya, seperti lagu rock, lagu dangdut mungkin, ya. Itu yang akan membawa hal-hal yang tidak baik gitu. Anda lihat banyak sekali, ya, penyanyi-penyanyi rock, ya, yang ujung-ujungnya mati bunuh diri, ya kan? Dia sudah menjadi penyanyi yang sangat terkenal di dunia, ya. Tahu-tahu mati bunuh diri, ya.
Tapi kalau Anda menyanyikan lagu rohani, itu yang didapatkan adalah sukacita, damai sejahtera, penuh ucapan syukur. Ya, begitu ya Pak ya, Pak Pendeta ya. Yes, ya. Oke. Orang Sekarang yes. kita akan masuk ya, akan masuk ke sesi pertanyaan dan Ya, silakan. kita harap banyak pertanyaan yang diajukan karena memang ini satu tema yang jarang untuk dibahas ya di banyak kesempatan, dan ini kesempatan untuk kawan-kawan semuanya, teman-teman semuanya untuk bertanya ya. Silahkan bertanya, dan yang penting secara sopan ya. Terima kasih. Oke, sebentar kita tunggu ya. Pak Jody, selamat malam Pak. Ya, halo, selamat malam. Pak Jody, saya? Silakan. Ya, selamat malam Pak. Jelas? Ya, kedengeran Pak, silakan Pak. Oh ya, baik. Ya, jelas Pak, jelas. Selamat malam Bu Rina, selamat malam Pak PS Prianto. Shalom. Ya, shalom Pak. Ya, selamat malam Pak. Saya sih mau tanggapi sedikit aja. Saya sih cukup yakin bahwa masih banyak orang yang mau bernyanyi ya, mau memuji Tuhan ya. Saya aja yang suaranya nggak karu-karuan senang banget nyanyi-nyanyi gitu ya. Jadi haleluya. Saya ini nggak terlalu masalah ya. Tapi yang saya mau tanya ini ke Bu Rina. Waktu hari apa itu kita sempat streaming di Tanpa Ragi. Bu Rina cerita soal waktu pertama kali masuk gereja gitu. Katanya agak kaget gitu dengan suasana di dalam gereja saat itu. Karena nyanyiannya kok kayaknya hingar-bingar ya. Kontras dengan kondisi waktu masih belum jadi pengikut Yesus kan, yang hikmat gitu. Nah, ya jadi yang saya mau tanya sekarang, kira-kira menurut kira-kira setelah Bu Rina cari gereja yang sesuai itu, ketemunya gereja yang tidak hingar-bingar gitu, yang nyanyinya ya old ways gitu, atau gimana? Apakah itu menentukan perjalanan pertumbuhan iman Bu Rina selanjutnya sampai dengan hari ini? Karena waktu pertama datang katanya hingar-bingar, saya nggak nyaman. Nah, ketika ketemu yang nyaman itu, yang seperti apa Bu? Tolong diceritakan. Waktu itu saya nggak berani tanya soal itu. Mendingan, nah ini pas nih kalau sekarang saya mau nanya tuh. Iya. Oke, Pak Jody, terima kasih. Ya, lanjut Bu. Ya. Iya Pak. Oke, sudah Pak? Itu pertanyaannya? Ya. Itu saja? Oke. Ya. Oke Pak. Terima kasih Pak Jody untuk pertanyaannya. Memang ini kalau Bapak menanyakan ini memang tepat sekali ya Pak ya. Iya, tepat betul. Dengan tema yang kita bahas ya malam ini ya. Iya. Oke, terima kasih. Ya memang waktu di Tamparagi itu kan saya bersaksi di sana ya. Waktu saya baru menjadi Kristen ya, saya kan tidak tahu harus masuk ke gereja mana, ya kan. Nah, kebetulan waktu itu saya sudah tidak perlu sebut nama gerejanya. Nah, di situ yang membuat saya kurang nyaman itu adalah jenis musiknya dan sikap cara bernyanyinya begitu ya. Nah, saya mengatakan bahwa waktu saya di Islam itu kan kalau beribadah itu kan sangat khusyuk ya, sangat khusyuk ya kan. Nah, kebetulan karena kaget mungkin karena baru pertama kali melihat gitu ya. Di gereja itu dari tata lampunya ya kan, kerlap-kerlip begitu kan, terus dari sound systemnya yang membuat telinga saya terasa mau pecah gitu kan ya. Nah itu memang itu membuat saya tidak nyaman ya. Akhirnya saya keliling lagi
ke gereja yang lain ya sedikitlah mirip-mirip gitu kan. Tapi kan waktu itu saya bawa dalam doa ya. Karena saya ingin beribadah itu yang tenang begitu kan, yang membuat saya itu bisa fokus gitu ya. Dan jangan seperti tidak berbeda dengan di luar sana gitu kan, di luar sana musik-musiknya dan segala macam. Nah, ya puji Tuhan, Tuhan mengantarkan saya ya ke sebuah gereja yang memang lagu-lagunya yang dinyanyikan di sana adalah lagu-lagu himne ya, lagu-lagu himne yang juga dinyanyikan oleh para rasul dan Tuhan Yesus sendiri gitu ya. Nah, di situ sangat mempengaruhi saya ya, sangat mempengaruhi saya, di mana kata demi kata di situ saya betul-betul merasakan ya, bisa sepenuh jiwa, sepenuh hati ya saya nyanyikan gitu kan. Karena kita tahu bahwa lagu-lagu himne ini pengaruhnya sangat besar sekali ya. Makanya lagu-lagu pahlawan ya, lagu-lagu kebangsaan ya kan, itu dinyanyikan dengan lagu-lagu himne. Dan pengarang-pengarangnya pun itu pun sudah teruji ya, adalah orang-orang Kristen yang lahir baru. Ya, kalau kita baca tadi seperti John Newton ya, Fanny J. Crosby ya kan, dengan lagu dengan begitu banyak lagu yang dia ciptakan kan. Nah, itu sudah teruji orang-orang yang memang orang-orang Kristen lahir baru ya. Itu yang dinyanyikan. Nah, apakah itu berpengaruh kepada iman saya, pertumbuhan iman saya? Saya bilang iya. Ya, saya bilang iya. Gitu. Karena itu seperti tadi Bapak Pendeta mengatakan ya, bahwa lirik dari lagu itu pun itu harus berisi pengajaran, ya kan? Pengajaran dari firman Tuhan. Seperti Fanny J. Crosby, lagu-lagunya itu berisi penginjilan semuanya, ya, dan ucapan syukur atas keselamatan yang sudah dia terima dari Tuhan, ya kan? Nah, jadi saya sangat happy, ya, sangat happy dengan lagu-lagu seperti itu. Dan musiknya pun itu paling gitar dengan piano, ya, sound systemnya cuma 2 itu aja. Paling kadang piano doang gitu, piano doang sudah cukup gitu ya, atau gitar doang itu sudah cukup gitu. Nah, begitu Pak Jody. Ya, oke, terima kasih Bu. Nah, ini jadi menarik buat saya ya, jadi menarik karena begini, rupanya bentuk pujian, cara menyanyikan itu mempengaruhi pertumbuhan iman Bu Rina saat itu sampai dengan hari ini, mempengaruhi sangat kuat ya, katakanlah begitu. Nah, apalagi disinggung lagu-lagu himne, saya memang di jalur itu gitu ya, saya memang di jalur itu. Kalau bilang Fanny J. Crosby, saya ingat lagunya itu judulnya salah satunya itu Just As I Am gitu. Iya. Ya, sebagaimana adanya diriku. Nah, jadi saya setuju. Jadi rupanya tipe itu mempengaruhi, dan saya sepakat buat saya itu memang cocok untuk jadi lagu pujian dalam ibadah ya. Nah, yang jadi menarik tadi, maksud saya begini, bagaimana mungkin dengan yang hingar-bingar itu akan membawa pertumbuhan iman? Sebuah kesaksian dari Bu Rina menyatakan itu tidak terjadi gitu, malah Bu Rina berpikir, aduh kok kayak begini, saya cari yang lain gitu. Ya, ini menarik buat saya. Berarti di banyak orang di sana yang cuman istilahnya cuman seneng hingar-bingarnya, tapi imannya tidak bertumbuh, sangat disayangkan.